Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast SBM yang muda yang berbisnis. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang banget saya Burhan di sini bisa hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda dan juga ruang siar Anda saat ini. Alhamdulillah. Bersama kita teman-teman ada seseorang yang spesial. Tentunya yang kita undang di podcast ini adalah orang-orang yang seneng dunia bisnis ya. Teman-teman udah seneng belum dengan dunia bisnis? Mudah-mudahan dengan program ini teman-teman jadi lebih semangat gitu ya, terinspirasi untuk memulai berbisnis. Ya, amin. Baik teman-teman, di depan saya ya. Oke, bersama kita ada seorang wanita berhijab pink apa peach ini ya. Oh, terakota namanya. Oke. Kenalan dulu ya teman-teman ya. Dengan kakak siapa nih? Aku Hasna. Kak Hasna ya. Kak Hasna. Kalau dari nadanya tuh kayak seperti suku Sunda nih. Bener nggak? Enggak sih Pak, Jawa. Orang Jawa. Iya Jawa. Orang betulan. Bukan Sunda. Enggak ada darah Sunda. Oh, tapi kok kayak Sunda gitu ngomongnya ada. Karena lama di Jawa Barat, jadi kebawa aksen Sundanya. Oh, kalau Jawa emang di mana? Pemalang, Jawa Tengah. Oh, orang Jawa Tengah. Betul. Siapa ya teman kita ini yang Jawa Tengah? El Shifa ya? Iya, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Semarang ya. Tapi kamu masih suka Kendal. Oh, Kendal. Kamu masih suka ke sana? Ke Jawa? Udah lama sih Pak nggak kesana karena ya Udah karena merantau udah sini. di sini jadi pas keluarga kesana akunya di sini jadi nggak ikut gitu. Terus di sini tinggalnya di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Tangerang Alhamdulillah. Daerah Bintaro ya, Kak ya? Iya, Bintaro. Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Pondok Aren. Orang Pondok Aren nih temennya nih ya, ada di sini. Menarik sekali nih obrolan kita Kak ke depan tentang dunia bisnis ya Kak ya. Dulu kan Kakak SMP ya. Iya. SMP itu dulu di mana Kak? Di Pondok Pesantren Tamadun Jatinangor. Itu sekolah apa tuh Kak? Bisnis bukan? Bukan, Bukan ya? dia kayak pesantren biasa tapi basically sekolah alam. Berbasis sekolah alam. Pesantren tapi ada kurikulum sekolah alamnya. Iya, Oh, jadi kamu mengenal sekolah alam itu dari SMP itu berarti ya? betul. Oke. Nah, kalau misalnya tahu SBM ini Kak dari mana nih Kak? Karena ada rekomendasi dari guru aku yang bilang di Bogor itu ada sekolah bisnis yang untuk anak-anak seumuran SMA gitu. Terus awalnya nggak tertarik sih, belum tertarik. Tapi akhirnya masuk sini juga sih. Oke. Dan mulai tertarik. Mulai tertarik. Oke. Bisnis kan. Emang cita-citanya di awal mau jadi apa Kak? Aku jadi waktu dari SMP tuh tadinya mau masuk ke sekolah negeri biasa, SMA negeri biasa, ngambil jurusan IPA buat setelahnya jadi sekolah penerbangan gitu. Karena aku mau jadi pilot tapi Insyaallah. kadarullah kata orang tua terlalu banyak resiko. Jadinya dikasih rekomendasi lagi yang sekolah bisnis aja deh, masuk yang sekolah bisnis aja gitu. Karena bisnis itu seru, asyik gitu. Akhirnya ya udah deh, karena kurikulumnya juga nggak terlalu ketat banget kan ya, nggak terlalu banyak banget di sini tuh. Nggak banyak pelajaran. Nggak gitu banyak ya? pelajaran, nggak bikin pusing, walaupun bikin pusing juga sih sebenarnya. Walaupun sedikit, Walaupun penuh tantangan ya. Iya betul. Oke. Dan yang menarik nih teman-teman, Kak Hasna ini dari kecil sudah menghafal Al-Quran ya Kak Hasna Iya, ya. alhamdulillah Ya. Dari TK Iya, dari TK. udah mulai TK. menghafal sampai menyelesaikan 30 juznya di usia Iya, 13 ya. tahun. SMP berarti ya. Iya. SMP kelas 1 ya. Masya Allah. Gimana tuh Kak rasanya menyelesaikan Kak? Enggak gimana sih. Nangis gak Kak pas udah di akhir-akhir tuh? Kan Aku lupa. perjuangannya kan luar biasa tuh Kak untuk bisa menghafal Al-Quran itu. Iya betul sih emang. Ya gak sih? Emang keluarga juga ada yang menghafal Quran juga sama? Emang aku dan adik-adik semua emang Oh. di satu sekolah yang sama. Waktu SD-nya yang sekolahnya
homeschooling tapi memang khusus buat ngafal Quran. Gitu. Masya Allah, luar biasa orang tuanya ya. Masya Allah. Bangga banget pasti. Insya Allah Ya, ya. amin. Bangga banget pasti. Mudah-mudahan terjaga ya Kak hafalannya Kak ya. Di Amin. sini terjaga. Terus di murojaah ya Kak ya. Amin. Karena memang nggak mudah juga gitu ya untuk bisa menghafal Al-Quran. Terus kemudian sekarang, dan yang menarik, ke dunia bisnis gitu. Kok bisa gitu ya? Kan biasanya kalau dari menghafal Quran tuh nanti mau jadi ustazah gitu atau guru Quran gitu. Tapi ini pengen jadi pilot, terus sekarang mengambil dunia bisnis. Apa sih menariknya bisnis buat Kak Hasna? Menariknya kita bisa jadi pemimpin yang kita nggak usah jadi karyawan yang harus diatur-atur. Oke. Itu menarik sih buat aku. Seneng ngatur ya. Enggak juga Dan sih. gak terlalu suka diatur-atur. Tapi kalau untuk kebaikan ya tetap aja sih harus dilakuin Iya, ya kalau betul. diatur. Kadang kita harus jadi anak buah gitu kan. Juga harus siap ketika dipilih menjadi pemimpin, kita jadi pemimpin. Iya. Dan di dunia bisnis itu sangat melatih leadership ya Kak ya. Kepemimpinan Betul. kita kan, mengambil keputusan-keputusan gitu kan, kebijakan-kebijakan gitu Iya. ya. Oke. Sekarang di kelas berapa nih di SBM ini? SBM 1. SBM 1 ya, berarti baru berapa? Hampir 1 tahun lah ya. Ya Sudah- hampir 1 tahun. Hampir ya, nanti Juni udah 1 tahun berarti kan? Iya betul. Nggak kerasa ya Kak ya? Nggak kerasa bener sih. Dari awal masuk gimana tuh? Betah nggak? Kalau masuk pasti apa ya? Aku tipe yang adaptasinya nggak terlalu tinggi, jadi awal masuk nggak bisa tidur bener, nggak bisa tidur karena masih suasana baru gitu. Tapi Padahal ya, kan di SMP juga dulu boarding ya. iya, tapi awal masuk SMP juga gitu. Oh, Sama aja. SD juga jangan gitu. Enggak. SD emang nggak boarding SD ya? nggak boarding. Oh, oke, SD boarding. Oke. Terus lama-kelamaan Ya mulai enjoy Enjoy. masalah satu persatu ya nggak apa-apa karena kan Mm-mm. wajar ya namanya manusia, namanya hidup Oke, gitu. insyaallah. Punya banyak temen, tambah betah ya. Amin Punya deh, temen alhamdulillah. yang senasib dan seperjuangan Iya, di benar. dunia bisnis. Oke, teman-teman, penasaran nggak kira-kira Kak Hasna milih bisnis apa nih yang ditekuni saat ini? Katanya, yuk, apa nih Kak bisnis yang sekarang lagi ditekuni Kak? Aku lagi ngerancang bisnis rajutan. Yang insya Allah mau di launching tanggal 15 15 apa? bulan ini, bulan April. April ya, 15 April. Oke. Insya Allah. Ramadan berarti ya? Iya, bulan Ramadan. Karena aku suka ngerajut dan Hobi ngerajut ya hobi. dari kecil? Dari baru-baru ini aja sih. Oh, Dari baru. awal mulai tertarik itu kelas 9 dan itu aku belum ngerti apa-apa ya. Maksudnya masih rajutan selucu ini ya, rajutan sebagus ini ya gitu. Karena kan banyak yang ngerajut tapi modelnya terlalu old, terlalu ketinggalan zaman gitu. Ternyata rajutan itu juga bisa kekinian gitu ya? Iya benar kayak gitu. Oke. Itu- Terus kamu belajar otodidak gitu? enggak, awalnya otodidak tapi kok susah banget ya dimengertinya oke. gitu. Akhirnya aku bilang ke orang tua, aku mau les rajut boleh nggak gitu. Ternyata ada ya? ada. Oh, Private oke. sih Pak sebenarnya. Oh, Private. private. Mendatangkan guru. Enggak, aku yang jalan ke sana. Oke. Iya. Berapa lama tuh private? Cuma seminggu. Cepat itu? Oh. Alhamdulillah sih. Cuma seminggu Kak? Cuma seminggu. Tapi di kurikulumnya bebas itu pengen berapa lama gitu ya? Iya, Terserah bebas aja. kitanya ya? Heeh. Oh. Karena yang guru les aku juga emang biasa ngerajut gitu, terus mau bagi ilmunya gitu. Jadi bebas aja di sih, dia fleksibel juga gitu. Masya Allah. Tapi masih komunikasi ya sama guru rajut sekarang? Iya, Masih ya? masih nanyain gimana caranya gitu. Oke. Dan sekarang Kak Hasna bawa dong contohnya. Bawa sih. Coba Kak, mau lihat dong Kak. Nah ini nih teman-teman nih, hasil rajutannya Kak Hasna nih. Ini ada bucket hat karena aku lucu aja ngelihatnya. Ini apa namanya Kak? Bucket hat. Topi ya? Iya, Oke. tapi Hat. lebih kayak ke topi pantai sih sebenarnya, bukan bucket bener-bener. hat gitu. Topi pantai ya teman-teman ya. Loh, coba ini kamu yang bikin? Iya, Pak. Ih, keren banget. Berapa lama nih? Bisa Ini sampai jadi 2 gini? hari. Seriusan? Mm-mm.
Keren 2 hari. Karena mungkin aku gak ngapa-ngapain juga kali ya di IMA Santri, jadi yaudah Jadi deh cari kegiatan terus gitu. gitu ya. Oke. Terus apa lagi Kak? Handbag. Nah ini awal mula yang bikin aku belajar rajutan, karena ini tuh dijual di marketplace di Korea dengan harga sekitar 400.000. Awalnya aku mau beli, tapi aku lihat kok tas kayak gini aja cuma harganya sampai 400.000 ya, aku mikirnya Oke. gitu. Ini Ternyata beneran buatan kamu Kak? Iya. Wow. Keren. Kualitas import nih. Kalau ininya beli kali pastilah. Ini itu apa nih Kak? dikasih dari kakak kelas, kayak apa, souvenir waktu itu habis dari Australia kakak kelasnya. Oh, Terus oke. dikasih, kebetulan warnanya matching jadi aku taruh. Kawawa ya? Iya Oh. kawawa. Kawawa itu anak SBM 2. Iya, Ya, SBM Masya Allah, 2. teman-teman. Keren banget, lihat deh. Masya Allah. Ya. Ini kalau pengen ada yang beli nih lelang kira-kira berapa nih harganya teman-teman ya? Masya Allah. Mungkin ini lebih dari 400.000 ini. Keren Iya. banget. Dan kakak ini masih satu warna ya kak ya? Masih satu warna. Nanti kan kalau lebih variatif lagi kan ada warna-warna Iya, lain gitu ya. betul. Nah, tantangannya lebih sulit lagi kak kalau misalnya ada beberapa warna ya kak ya. Iya. Oke. Keren, suka banget. Dan kebayang ini kalau udah di foto produk gitu ya, terus dimasukin ke medsos gitu ya. Iya. Cantik banget nih. Iya. Yang suka dunia rajut, ayo diskusi di sini. Boleh chatting Kak Hasna ya, ngobrol-ngobrol. Berarti Kak Hasna juga masuk grup rajut ya? Oh enggak sih, Belum ya? Nyari-nyari gitu. Nyari ya. Kalau di kayak di Facebook gitu Ya. ada tuh Kak, Banyak. banyak ya Banyak. grup-grup yang lucu-lucu lah pokoknya. Hasil rajutannya itu ada yang kayak boneka-bonekaan Iya, gitu ya Kak ya. amigurumi. Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya keren. Apa Pak Buran tuh punya temen laki-laki Iya. ahli rajut. Ya laki-laki. satu-satunya laki-laki. Dan itu keren banget rajutannya. Makanya pas lihat sini terus Kak Hasna ngerajut, dia inget beliau. Almarhum baru meninggal beberapa bulan lalu, masih muda. Kita nggak tahu umur ya Kak ya. Iya benar. Ya oke. Selain ini Kak Hasna pernah mengambil bisnis apa nih? Belum banyak sih Pak gitu. Jadi Atau tertarik di bidang bisnis apa selain rajut? kuliner. Kuliner. Iya. Kuliner itu apa nih? Kuliner apa nih ya? Aku karena suka banget sama cakwe, jadi aku pengen banget jual cakwe. Oh iya? Kok Iya. jadi lapar gini suasananya? Aduh lagi Jadi puasa lagi. ngebayangin ininya tuh apa cakwe sama apa sausnya itu loh. Iya benar. Oke, ya. Cakwe ya. Kuliner cakwe. Selain kan kalau Pak Hendy itu mentor bisnis kita ya, ngasih 3 pilihan bisnis tuh ya Kak ya. Iya. Berarti kamu memilih rajutan, terus juga kuliner, cakwe, satunya lagi apa tuh Kak? Satunya lagi kalau di narasi 3 bisnis itu aku nulis wedding organizer. Karena Apa cuma tuh? dari obrolan kecil waktu SMP sama teman-teman SMP aku, kayaknya lucu ya kalau nanti kita ngerancang konsep pernikahan kita, tapi kita sendiri yang ngerancang, nggak dibantuin sama WO yang lain gitu. Jadi gimana kalau kita bangun WO-nya sendiri gitu. Oke. Itu dari obrolan kecil aja sih, tapi semoga terwujud gitu. Amin ya Allah, amin. Ya kan nanti biasanya kan ada bisnis utama tuh ya Kak ya. Nanti yang paling scale up maju gitu kan ya. Nah, nanti kan biasanya suka ada tuh bisnis-bisnis lainnya tuh Iya, ya Mbak gitu ya. Biasanya pembisnis itu suka punya bisnis-bisnis lainnya tuh. Ya kan Kak? Iya. Berarti Kak Hasna ini yang utama ini mungkin ini kali ya. Iya, Yang bakal diinin pertama banget gitu ya, dibangun juga. ya. Ini sudah maju, mulailah merambah ke bisnis lain ya, ke WO, terus juga kuliner ya Kak ya. Masya Allah. Barokallah, semoga mimpi-mimpi terwujud semua ya Kak ya. Amin. Bisnis itu kan gak mudah ya Kak ya. Pasti ada tantangannya, ada kesulitannya, terus juga mental bisnis yang benar-benar harus kita bangun gitu ya. Kira-kira mental bisnis apa sih yang utama nih yang Kakak rasain selama kurang lebih 1 tahun ini sudah menjalani bisnis ini Kak? Mental bisnis. Mental apa sih yang harus dimiliki seorang pembisnis yang utama menurut Kak Hasna? Kayaknya pantang menyerah sih. Iya, itu yang menurut aku harus banget. Para pebisnis tuh harus punya pantang menyerah. Karena kan
kita realistis aja, kehidupan kan pasti gak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada apa ujian gitu kan, gak boleh langsung nyerah gitu. Pasti ya harus pantang menyerah sih. Karena peluang untuk menyerah itu tinggi ya ketika tinggi banget. Iya kan? Udah bikin produk, terus produknya nggak laku gitu Iya. kan, atau nggak diterima pasaran, terus kan langsung oke gitu ya. Oke, apa Udah nyerah aja stop ya aja, gitu. nyerah aja atau gimana gitu ya. Benar ya. Jadi pantang menyerah. Apalagi tuh Kak? Mental bisnis apalagi yang Mental menurut Kakak? bisnis selain itu apalagi ya? Kayaknya berani nyoba. Oke. Berani mencoba. Nyoba. Ya, berani mencoba. Jangan takut ya. Jangan takut coba ya. Iya. Gagal, coba lagi, lagi. gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Oke. Masya Allah. Pantang menyerah dan harus berani mencoba. Kerja keras penting Harus nggak? sih. Harus ya. Yang sering dibicarakan Bahas, oleh mentor kita ya, Pak Hendy. Kita harus kerja keras, kerja ikhlas, Kerja kerja cerdas, kerja tuntas ya. Masya Allah. Oke. Oke, yang paling sekarang nih ya, hambatan terbesar apa sih yang Kak Hasna jalani nih sampai akan launching nih ya? Kan dari awal tuh kan udah bikin bisnis plan sampai akhirnya menentukan timeline kapan akan launching gitu ya. Kesulitan apa sih yang sudah Kak Hasna lewati nih? Kesulitan menurut aku nggak banyak sih kesulitannya, karena mungkin aku enjoy kali ya ngerjainnya karena hobi aku gitu. Jadi kalau kesulitan paling ngelawan rasa malesnya aja buat ngerajut gitu. Karena pasti ada fase bosannya juga. Tapi kata ibu aku, kalau misalkan lagi bosan ya gak usah nyerah gitu, gak usah, ya bosan juga pasti cuma sementara kan gitu. Gak mungkin dokter bosan tiba-tiba jadi pilot kan, gak mungkin gitu. Pasti ujung-ujungnya dia jadi dokter. Iya, juga pasti ya? jadi dokter juga gitu. Biasa tuh untuk melewati masa bosan itu ngapain tuh Kak? Cari kegiatan yang lain selain ngerajut. Yang menyenangkan gitu ya. Kalau kita ibaratnya kalau anak sekarang kan healing dulu lah sebentar gitu ya. Healing dulu. Udah refresh lagi, otak udah siap lagi, akhirnya mulai rajut lagi. Iya, betul. Iya, Kak Hasna, sebelum diakhiri nih ya podcast kita pagi ini, ada tips nggak atau ada motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang baru akan memulai bisnis gitu Kak? Boleh Kak kasih inspirasi atau motivasi, semangat untuk kita berbisnis? Silakan Semangat Kak. untuk berbisnis ya. Kalau mulai bisnis, aduh gimana ya, bingung juga deh. Itu sih yang tadi aku bilang, pantang menyerah aja, karena tiap ujian pasti banyak gitu kan. Gak datang juga gak akan terus-terusan ada di fase yang susah, tapi juga pasti akan ada di fase yang enaknya juga. Jadi kalau misalkan lagi enak ya bersyukur, kalau lagi susah ya sabar aja gitu. Nanti juga bakal berputar terus. Jadi kalau misalkan dapat ujian lagi, sabar lagi gitu. Gitu aja sih. Masya Allah. Seru banget ya teman-teman ya obrolan kita pagi hari ini. Tapi cukup kayaknya, mudah-mudahan bermanfaat ya Kak ya diskusi kita atau obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Hasna. Sama-sama. Untuk obrolannya hari ini. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya gitu ya, planning-planningnya terwujud semuanya. Amin. Nanti launching di tanggal 15 berjalan dengan lancar. Diterima dengan baik di masyarakat, karena ini keren banget loh teman-teman ya. Nanti kalau yang mau ini ya, promosi dong. Gimana ya, bingung. Yang nanti mau beli, nanti Kakak ada IG-nya? Ada. Apa nama IG-nya? Iya, nama IG-nya Helen Crochet _ Helen Crochet _ Oke. Iya. Nanti mah kalau punya channel YouTube juga keren tuh Kak. Amin. Sambil bikin rajutan sambil channel kan videoin, kayak keren banget tuh. Ide aja usul. Iya. Itu IG-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau misalnya banyak salah dan kata. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman di podcast SBM yang muda yang berbisnis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.